Hadirin mohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang untuk perkara nomor 15/PU/Datar 20/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan informasi dari kepaniteraan, tadi sudah dicek hadirannya sehingga kami tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Agenda sidang kita pada hari ini adalah penyampaian perbaikan. Naskah perbaikan sudah kami terima, tapi saudara tetap kita beri kesempatan untuk menyampaikan. Tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Cukup bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja dari permohonan awal atau permohonan yang kita periksa pada sidang pendahuluan pertama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Ya, saya yang mulia dengan Dr. Sulistyawati, kami akan menyampaikan perbaikan pada intinya terkait dengan perubahan format, pengurangan hal yang dianggap kurang substantif, serta sinkronisasi antara posita dan petitum. Adapun rinciannya kami jabarkan sebagai berikut. 1. Terkait perubahan format atau hal teknis, identitas para pemohon menyesuaikan dengan PMK nomor 2 tahun 2021, nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, dan surat elektronik. Terus isi permohonan sesuai dengan urutan yang ada di PMK, yaitu mengenai kewenangan MK, legal standing, alasan permohonan, dan petitum. Yang ketiga, mengenai nebis in idem sangat dipersingkat dan dipindahkan di kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, mengenai batu uji yang berada dalam legal standing dipindahkan ke bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, format spasi dari 2 menjadi 1,5. Yang kedua, terhadap perubahan mengenai pemohon, kami ada penambahan pemohon yang awalnya hanya 5 orang bertambah menjadi 6 orang, yaitu Niam Syarifuddin sebagai pemohon ke-6 yang beralamat di Kampung Hembulu, RT 2 RW 1 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang kepala daerahnya baik Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat masing-masing terpilih tahun 2018 dan berakhir 2023. Selanjutnya adalah perubahan pekerjaan pemohon yang keempat dari guru menjadi dosen, karena pada saat membuat KTP masih sebagai guru dan KTP berbunyi seumur hidup. Namun saat ini pemohon keempat adalah seorang dosen. Sebagai bukti, kami lampirkan sertifikat pendidik dan SK kenaikan jabatan dosen. Selanjutnya, kami juga mempertajam mengenai legal standing para pemohon, mengenai kerugian konstitusional yang diderita, disertai bukti-bukti pendukung. Untuk pemohon 1, sebagai mahasiswa doktor ilmu hukum, pemohon 2 dan 5 sebagai wira swasta di Provinsi DKI Jakarta, pemohon 6 sebagai wira swasta yang berdomisili di luar DKI Jakarta, yaitu Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemohon 3 dan pemohon 4 adalah dosen di DKI Jakarta. Selanjutnya kami juga menambahkan, yaitu keyakinan tetap bisa menggunakan hak pilih meskipun DPT tidak terdaftar sekalipun, karena ada hal yang mengatur hal tersebut. Selanjutnya yang nomor 3, pada perubahan isi permohonan dalam posita, kami menambahkan adanya elaborasi mengenai pemilu serentak. Pada pokoknya para pemohon memahami terkait dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, yang dengan adanya hal tersebut mempunyai konsekuensi logis para pemohon tidak bisa menggunakan haknya pada tahun 2022 atau 2023 untuk menjembatani atau meminimalkan hak yang terempas secara konstitusional agar tetap mendekati substansi dari sebuah demokrasi. Maka posita kami mengalami perubahan redaksional. Begitu juga dalam petitum kami, para pemohon yang mulia untuk memberikan kesempatan yang sebelumnya sudah terpilih secara demokratis
yang diangkat menjadi penjabat kepala daerah agar hak para pemohon tidak sepenuhnya hilang. Kami juga menambahkan hal substantif yang lain yang mulia, yaitu mengenai penunjukan penjabat kepala daerah tanpa harus kontradiktif dengan aturan lainnya, maka penjabat kepala daerah dari ASN seharusnya dikesampingkan sebagai solusi. Penjabat kepala daerah adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023, ditunjuk untuk menjadi penjabat kepala daerah guna menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Karena jika dilihat dari aturan sejak awal, apalagi jika dilihat sejak awal kepala daerah tidak boleh merupakan TNI atau Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil, hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat yang kedua huruf T Undang-Undang Nomor 10 2016 yang pada intinya menyatakan jika jabatan tersebut di atas harus mengajukan surat pengunduran diri. Lebih lanjut dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dalam melakukan kampanye tidak diperbolehkan melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau daerah, aparatur sipil negara, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan. Bagaimana bisa penunjukan penjabat dari aparatur sipil negara, sedangkan dalam kampanye ketika pemilu saja keterlibatannya dilarang. Selanjutnya, kami menambahkan lebih detail terkait mengenai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Dalam instruksi tersebut menyatakan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi atau kabupaten atau kota tahun 2023 sampai 2026 didasarkan pada visi misi rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD provinsi _kabupaten _kota. Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD provinsi atau kabupaten atau kota tahap keempat dan isu strategis aktual. Adapun visi misi dari rencana pembangunan daerah bisa dikatakan dapat dicerminkan dari visi misi tujuan para kandidat terpilih ketika pilkada. Namun, jika munculnya penjabat kepala daerah didasarkan hanya pada penunjukan dari mana rencana pembangunan daerah bisa dilakukan, apakah bisa penjabat yang ditunjuk tersebut membuat rencana pembangunan daerah selain sesuai dengan visi misi RPJPD juga sesuai dengan kebutuhan daerah yang sebelumnya sudah tercakup dalam visi misi kepala daerah terpilih. Sedangkan penjabat kepala daerah yang ditunjuk belum tentu mengetahui daerah tersebut. Bagaimana mungkin visi misi kepala daerah sebelumnya, namun yang melakukan adalah penjabat kepala daerah? Mungkinkah kebijakan tanpa visi misi pelaksananya jika dari ASN? Kami juga ada perubahan petitum yang mulia, menghapus petitum 2 dan 3. Kemudian dari petitum 4 kami memecah masing-masing menjadi petitum untuk pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersendiri dan pasal 201 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersendiri, dan juga penambahan kalimat dalam petitum kami yang mulia bahwa putusan harus dimuat dalam berita negara Republik Indonesia. Kami juga menghilangkan kata menerima sehingga menjadi kata menerima dihilangkan dan mengabulkan menjadi mengabulkan saja. Sehingga petitum kami selengkapnya dalam permohonan revisi kami adalah untuk perkara nomor 15 /PUU/2020 memutuskan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang
tidak dimanai yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah gubernur adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023, untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 201 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimanai yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah, bupati garis miring wali kota adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023, untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemerintahan kepala daerah serentak 2024. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Dari meja ada yang perlu? Silakan. Cukup? Dari yang mulia ada? Cukup? Dari kami sudah cukup? Dari pemohon juga sudah cukup ya? Cukup yang mulia. Baik, sebelum kita tutup, kita sahkan dulu bukti yang saudara masukkan. Pemohon memasukkan bukti P1 sampai dengan P20. Benar yang mulia. Betul ya? Iya. Tapi ada catatan P11B, P12B, dan P17B itu belum dileges. Kita sahkan P1 sampai 20 kecuali P11B, P12B, dan P17B. Mungkin bisa ada yang kami boleh sampaikan yang mulia. Maksud kami mungkin itu maksudnya 11 tapi terdiri dari 2. Apakah kami memang harus atau cukup seperti yang kami maksudkan yang mulia? Kalau memang harus harus dileges dua-dua. Oh, siap. Ya. Setiap bukti harus ada legesnya ya. Jadi yang belum dileges P11B, P12B, dan P17B. Kita sahkan yang sudah lengkap. Jadi P1 sampai 20 kecuali P yang belum dileges tadi, yaitu P11B, P12B, dan P17B. Selainnya sudah diperiksa dan lengkap, kita sahkan. Baik, untuk para pemohon, perkara ini kami akan laporkan ke rapat permusyawaratan hakim, sehingga bagaimana kelanjutan perkara ini saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari bagian penyidikan. Jelas ya? Siap, jelas yang mulia. Baik. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 untuk perkara nomor 15/PU/20 Romawi/2022 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.